Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok satu Sistem Informasi Manajemen. Di sini perkenankan kami menjelaskan terkait analisis sistem informasi manajemen, knowledge management atau SIM-KM yang ada di PT Pelabuhan Indonesia Persero. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Basuki Rahmat Samsami. Yang kedua adalah Bahani Amani Elisadi. Yang ketiga adalah Mas Jaka Adi Baskara. Latar belakang dari pemilihan ini pertama bahwa di era digital knowledge management menjadi kunci bagi daya saing organisasi. Knowledge management bukan hanya terkait dokumentasi, tetapi mencakup penciptaan, penyimpanan, distribusi, dan pemanfaatan pengetahuan secara sistematis. Bagi Pelindung sendiri yang merupakan pengelola jasa kepelabuhanan nasional, menghadapi tantangan besar pasca merger tahun 2021, dengan jaringan yang luas dan layanan beragam, kebutuhan akan berbagi pengetahuan antar unit menjadi semakin penting, namun tidak mudah. Masalah yang sering dihadapi adalah hilangnya pengetahuan karena mutasi dan pensiun pegawai, kurangnya dokumentasi praktek terbaik, lemahnya sinergi antar unit, serta minimnya wadah formal untuk berbagi pengetahuan. Sebagai solusi strategis, Pelindo perlu menerapkan sistem informasi manajemen, knowledge management yang mendukung pengelolaan pengetahuan serta digital terintegrasi kolaboratif sehingga memudahkan pencatatan, pencarian, serta berbagi informasi antar pegawai dan antar unit kerja. Untuk selanjutnya, rumusan masalah akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Jaka Adi Baskara. Silahkan, Mas. Baik, rumusan masalah dari penelitian kita yaitu satu, bagaimana strategi PT Pelabuhan Indonesia dalam mengimplementasikan sistem informasi untuk mendukung knowledge management. Yang kedua, apa saja komponen, fitur, dan proses utama dalam sistem informasi manajemen knowledge management di lingkungan PT Pelindo. Yang ketiga, apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan sistem ini, serta bagaimana pengembangannya ke depan. Tujuan: satu, bagaimana strategi PT Pelabuhan Indonesia dalam mengimplementasikan sistem informasi untuk mendukung knowledge management. Yang kedua, apa saja uh, komponen, fitur, dan proses utama dalam sistem informasi manajemen knowledge management di lingkungan PT Pelindo. Dan yang ketiga, apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan sistem ini, serta bagaimana pengembangannya ke depan. Manfaat sendiri, yang pertama bagi PT Pelindo, memberikan gambaran dan evaluasi terhadap implementasi SIM-KM yang telah berjalan, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pengembangan sistem. Bagi akademisi atau peneliti, menambah literatur dan referensi mengenai implementasi knowledge management di perusahaan BUMN berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, bagi pembaca umum atau profesional TI, memberikan wawasan praktis mengenai bagaimana sistem informasi diterapkan untuk mendukung pengelolaan pengetahuan dalam organisasi besar. Dan yang keempat, bagi pengambil kebijakan TI, menjadi bahan pertimbangan dalam merancang arsitektur dan roadmap pengembangan sistem informasi manajemen yang mendukung manajemen pengetahuan. Tinjauan pustaka. Yang pertama itu SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Menurut Loudon, sistem informasi manajemen adalah sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi yang relevan guna mendukung fungsi manajerial dan pengambilan keputusan dalam organisasi. SIM mencakup teknologi, prosedur, dan manusia yang terintegrasi untuk mendukung operasi serta strategi organisasi. Yang kedua ada Knowledge Management atau disingkat KM. Knowledge management merupakan pendekatan sistematis untuk menangkap, mengelola, dan menyebarkan pengetahuan dalam organisasi agar dapat meningkatkan kinerja yang mendorong inovasi. KM melibatkan 3 unsur utama, yaitu manusia, proses, dan teknologi. Proses konversi pengetahuan dari tacit ke eksplisit dan sebaliknya dijelaskan melalui model SECI, yaitu Socialization, Externalization, Combination, dan Internalization. Yang ketiga ada SIM-KM. SIM-KM adalah integrasi antara teknologi informasi dan praktik manajemen pengetahuan yang bertujuan untuk mendukung proses pengumpulan, berbagi, dan pemanfaatan ulang pengetahuan di dalam organisasi. Sistem ini biasanya mencakup repositori pengetahuan, sistem klarifikasi, dan alat kolaborasi dengan dukungan teknologi seperti database, portal web, kecerdasan buatan, dan cloud computing. Nah, berdasarkan penelitian terkait, berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIM KM sangat bergantung pada keselarasan antara strategi organisasi, kesiapan teknologi, dan perilaku SDM itu sendiri. Alafi dan Leider menekankan bahwa organisasi yang berhasil menerapkan SIM KM memperoleh keunggulan kompetitif melalui pemanfaatan pengetahuan kolektif yang efektif,
dengan dukungan teknologi, kepemimpinan dan budaya berbagi sebagai faktor kunci. Studi di Pertamina menunjukkan bahwa sistem I Know mampu meningkatkan efisiensi melalui praktik terbaik dan kompetisi kontribusi pengetahuan, meski masih menghadapi tantangan motivasi pegawai dan relevansi sistem. Telkom Indonesia melalui Wikitelkom dan Melon LMS berhasil meningkatkan inovasi dan kolaborasi lintas departemen. Rowley menyoroti pentingnya pemetaan aset pengetahuan dan dukungan teknologi di institusi pendidikan. Sementara Sutanto mencatat bahwa struktur organisasi hierarkis di sektor pemerintahan menghambat proses berbagi pengetahuan. Temuan-temuan ini menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana PT Pelabuhan Indonesia Persero mengimplementasikan SIM-KM dalam menghadapi tantangan dan peluang digitalisasi pelabuhan nasional. Metodologi penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Pendekatan yang pertama kita gunakan deskriptif kualitatif. Tujuan menggambarkan secara sistematis dan mendalam bagaimana implementasi SIM mendukung pengelolaan pengetahuan di PT Pelabuhan Indonesia. Alasan pemilihan mampu menangkap dinamika organisasi dan konteks sosial, menggali persepsi pemangku kepentingan terhadap penggunaan SIM KM. Kemudian landasan teori menurut Moleong, pendekatan kualitatif cocok untuk memahami makna di balik perilaku, proses organisasi dan konteks budaya yang relevan dalam studi manajemen pengetahuan di BUMN. Lokasi dan waktu penelitian, kantor pusat PT Pelabuhan Indonesia Persero Jakarta. Dipilih agar memperoleh data yang terpusat dari unit-unit strategis. Waktu penelitian Januari sampai Mei 2025 dengan tahapan pengumpulan data, analisis, dan validasi hasil. Lalu sumber datanya ada data primer yang menggunakan wawancara dengan manajer dan staf bidang teknologi informasi, SDM, serta pengguna sistem SIM KM. Kemudian ada observasi langsung terhadap aktivitas penggunaan SIM KM dalam keseharian kerja. Untuk data sekundernya, menggunakan dokumen internal perusahaan seperti SOP, blueprint sistem, laporan kinerja tahunan, dan panduan operasional sistem. Kemudian ada literatur eksternal menggunakan jurnal ilmiah, buku teks, dan publikasi BUMN terkait KM dan transformasi digital. Teknik kumpulan data yang kita gunakan adalah wawancara semi terstruktur. Digunakan untuk menggali opini, persepsi, serta pengalaman para pengguna sistem secara fleksibel namun tetap terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian kita menggunakan observatif partisipatif. Peneliti terlibat langsung dalam aktivitas kerja sehari-hari untuk memahami konteks nyata dari proses content sharing dan dokumentasi pengetahuan lingkungan organisasi. Kemudian studi dokumentasi meliputi analisis terhadap dokumen-dokumen seperti blueprint sistem, laporan pelaksana proyek SIM-KM, kebijakan internal manajemen pengetahuan, serta publikasi terkait lainnya. Lalu ada teknik analisis data. Kita melakukan reduksi data melibatkan proses pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah menjadi informasi yang relevan dan bermakna untuk menjawab fokus penelitian. Kemudian penyajian data. Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, maupun diagram guna membantu peneliti memahami pola-pola serta hubungan antar elemen. Yang ketiga ada penarikan kesimpulan verifikasi. Kesimpulan dibuat berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah disajikan, lalu diverifikasi melalui proses triangulasi serta konfirmasi kepada informan utama. Lalu ada validitas dan keabsahan data. Untuk memastikan keakuratan graduasi data, penelitian ini menggunakan strategi validitas sebagai berikut. Menggunakan triangulasi sumber dan metode, menggabungkan berbagai sumber data, wawancara, observasi, dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan saling melengkapi. Lalu ada member check, hasil temuan atau interpretasi dikonfirmasi kembali kepada informan untuk memastikan bahwa makna yang ditangkap peneliti sesuai dengan maksud narasumber. Yang terakhir ada audit trail, mencatat secara sistematis seluruh proses pengumpulan data dan langkah analisis sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas proses penelitian. Hasil dan pembahasan. Gambaran umum bahwa Pelindo merupakan BUMN di bidang jasa kepelabuhan dan logistik yang sudah menerapkan beberapa sistem informasi manajemen, meliputi portal intranet dan repository digital. Yang kedua menjadi pusat informasi internal seperti SOP, laporan keuangan, dan lain sebagainya. Ketiga ada Enterprise Resource Planning atau ERP-nya sendiri, meliputi modul keuangan, pengadaan operasional, dan logistik yang terintegrasi antara departemen satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adanya sistem manajemen SDM atau HRIS sendiri, mencakup data pegawai, manajemen kinerja, pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, knowledge management eh, di Pelindo sendiri sudah menerapkan beberapa knowledge management seperti knowledge sharing forum, yang mana forum diskusi rutin yang di antar unit kerja untuk berbagai pengalaman dan pengetahuan, namun partisipasi masih tergantung pada motivasi individu dan belum didukung oleh sistem insentif formal.
Yang kedua ada dokumentasi best practice. Beberapa unit telah mulai mendokumentasi praktek terbaik dan solusi operasionalnya. Sayangnya belum ada standar format dan sistem penyimpanan terpadu, sehingga pencarian dan replikasi pengetahuan belum optimal di seluruh entitas. Yang ketiga ada e-learning dan Pelindo Corporate University. E-learning mendukung pembelajaran mandiri, sementara Pelindo Corporate University menyediakan kurikulum berbasis kompetensi dan jabatan. Yang keempat, sistem knowledge portal sedang dikembangkan platform terpusat untuk mendukung knowledge capture, storage, sharing, dan reuse. Tantangan utama meliputi validasi konten, pengelolaan akses, serta integrasi data storage. Hasil analisis dengan model people process teknologi menyatakan bahwa keberhasilan knowledge management ditentukan oleh keseimbangan antara people, proses, dan teknologi itu sendiri. Dari aspek people atau manusia, PT Pelindo memiliki kekuatan struktur organisasi lengkap dengan unit SDM dan corporate university sebagai penggerak pembelajaran. Yang kedua, tersedianya forum knowledge sharing. Kelemahannya, partisipasi pegawai masih rendah, budaya berbagi pengetahuan belum melekat, serta belum adanya sistem reward yang konsisten. Analisis people adalah aspek yang paling krusial dan paling lemah. Kurangnya budaya berbagi dan resistensi terhadap dokumentasi menjadi hambatan utama. Yang kedua, dari aspek proses, kekuatannya terdapat pelatihan, SOP, dan dokumentasi best practice. Yang kedua, forum diskusi berjalan berkala. Kelemahannya, proses KM belum distandarisasi nasional, dokumentasi bersifat reaktif, bukan proaktif, belum ada workflow validasi dan pemanfaatan pengetahuan yang formal. Analisis proses KM masih terus desentralisasi tanpa siklus knowledge yang baku, pengelolaan pengetahuan belum optimal secara organisasi. Yang ketiga, dari aspek teknologi, kekuatannya sudah ada ERP, HRIS, LMS, dan portal intranet. Kelemahan sistem KM belum terintegrasi penuh. Yang kedua, belum tersedia knowledge portal nasional berbasis cloud yang ramah pengguna. Yang ketiga, akses dan pencarian pengetahuan masih terbatas. Analisis, teknologi tersedia namun belum maksimal digunakan. Yang kedua, hasil analisis menurut model Sechi atau Nonaka Takuchi menggambarkan 4 tahapan konversi pengetahuan yang harus berjalan dalam organisasi pembelajar, meliputi socialization, externalization, combination, dan internalization. Dari aspek socialization, itu dari Tacit ke Tacit, kekuatannya ada mentoring, diskusi informal, serta magang. Kelemahan ada forum sharing, tapi tidak semua aktifnya. Analisis, kurangnya pencatatan hasil diskusi informal yang menyebabkan hilangnya Tacit knowledge. Yang kedua, dari unsur externalization atau dari Tacit ke eksplisit. Kekuatannya menuliskan pengalaman, membuat laporan, dan SOP. Kelemahan ada dokumentasi tapi belum menyeluruh dan tidak seragam. Analisis proses konversi Tacit ke eksplisit belum distandarisasi. Yang ketiga adalah combination, di mana dari proses eksplisit ke eksplisit, kekuatannya penggabungan SOP, database, dan pelajaran proyek. Kelemahannya ERP dan dokumen SOP sudah tersedia. Analisis, tidak semua sistem terhubung satu sama lain atau tidak sinkron. Yang keempat ada internalization, eksplisit ke Tacit. Kekuatannya ada e-learning, pelatihan simulasi kerja. Kelemahan Pelindo Corporate Universitas sudah aktif. Analisis, kurangnya mekanisme feedback setelah pelatihan atau pembantuan penerapan. Socialization dan externalization di Pelindo masih lemah karena minimnya budaya dokumentasi dan fasilitas pertukaran Tacit knowledge. Combination didukung oleh teknologi, namun integrasi antar platform belum ditingkatkan. Internalization sudah berjalan cukup baik, namun perlu ditingkatkan dengan learning dan reinforcement. Hasil dan pembahasan dari hasil yang sudah kita tangkap di PT Pelindo, kita membuat strategi atau rumusan KM untuk Pelindo itu sendiri. Yang pertama, roadmap yang kita buat berdasarkan program rekomendasi apa SIM KM yang ada di Pelindo berdasarkan prioritasnya. Yang pertama adalah pembangunan portal knowledge terpusat berbasis cloud. Yang kedua adalah penyusunan kebijakan dan tata kelola knowledge itu sendiri. Nah, itu prioritasnya adalah utama. Yang nomor tiga, integritas sistem ERP, HRIS, LMS ke dalam knowledge management.
prioritas kedua. Yang keempat, digitalisasi dan kurasi pengetahuan organisasi, itu tahap 2. Yang kelima, pelatihan literasi digital dan budaya knowledge sharing, itu tahap 2 atau mungkin mendekati 3. Yang keenam adalah program pengelolaan touch knowledge, mentoring, storytelling, dan shadowing, itu tahap 3. Yang ketujuh adalah sistem monitoring dan evaluasi KM, itu juga tahap 3. Yang ke Hasil pembahasan ataupun roadmap implementasi 3 tahap berdasarkan, waktu rekomendasi. Yang pertama, tahun pertama itu meliputi fondasi dan infrastruktur, itu ada 3 item. Pertama adalah portal knowledge berbasis cloud, yang kedua kebijakan dan struktur KM nasional, yang ketiga inventarisasi dan standarisasi dokumen. Di tahun kedua, kita namakan integrasi dan adopsi, meliputi integrasi ERP, HRIS, LMS ke dalam KM. Yang kedua, literasi digital dan sosialisasi KM. Yang ketiga, aktivasi forum dan konten internal. Tahun ketiga, dengan tema budaya dan evaluasi berkelanjutan, meliputi pengelolaan touch knowledge. Yang kedua, dashboard KPI KM. Yang ketiga, continuous improvement. Langkah awal yang paling penting dan tidak bisa ditunda adalah yang pertama, pembangunan portal KM nasional berbasis cloud sebagai tulang punggungnya. Yang kedua, penyusunan kebijakan dan struktur organisasi KM agar program memiliki arah dan dukungan resmi. Oke. Penutup, kesimpulan, inisiatif KM sudah dimulai seperti forum sharing, e-learning, dan dokumentasi best practice, namun masih bersifat parsial dan belum membentuk sistem KM yang terintegrasi berkelanjutan. Sistem KM, sistem informasi manajemen, sudah tersedia dan mendukung sebagian proses KM, namun belum mencakup seluruh siklus KM secara menyeluruh. Tantangan utama terletak pada teknologi belum terintegrasi, budaya organisasi, minimnya budaya berbagi. Yang ketiga, touch knowledge belum terkelola dengan baik. Yang keempat, dalam kerangka CC, konversi touch ke eksplisit belum optimal. Dalam model proses people teknologi, tantangan terbesar ada di aspek people dan proses. Saran, yang pertama adalah pengembangan platform KM Cloud terpusat, yang kedua standarisasi dan kurasi pengetahuan, yang ketiga budaya berbagi dan literasi digital, yang keempat integrasi ERP, HRIS, LMS, dan KM, yang kelima kebijakan dan tata kelola KM, yang keenam adalah monitoring dan evaluasi knowledge management, yang ketujuh adalah pengelolaan touch knowledge, yang kedelapan adalah perlindungan data dan keamanan siber. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.